Jikalau ku pulang nanti, janganlah engkau bersedih. Astaga. Maafkanlah jika ada salah dan hilafku ini, mungkin ada yang tersakiti. Begitulah syair lagu yang diciptakan Dorce Gamalama yang seolah mengisyaratkan kepergiannya. Tentu saja saat konten itu dibuat, tak terlintas di benak Melanie Ricardo dan Dorce bahwa malaikat maut begitu cepat datang menjemput. Segenap keluarga, tetangga, sahabat, pejabat, bahkan orang nomor 1 di Indonesia sudah berupaya membantu kesembuhan Dorce. Tapi takdir sang pemilik kehidupan tak bisa dibelokkan. Lantas bagaimana nasib anak angkat Dorce yang belum mandiri? Parah banget memang, yang satu ini Abu ini memang dekat sekali kan sama almarhum. Jadi mungkin kan disebutnya kan anak bungsu ya, anak bungsu masih sekolah yang masih nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Jadi kayaknya lebih drop. Kalau Abu lebih drop karena setiap ketemu siapa juga dia pasti ngerangkul. Ketemu kita tuh pasti dia nangis, meluk-meluk, gimana Pak Tante, apa-apa itu udah biasalah orang kalau kehilangan seperti itu. Kalau untuk pergian Mama ya kita masih tidak nyangka gitu kok bisa Mama pergi secepat ini Kak. Biasanya ya hari-hari biasanya Mama manggil, minta tolong, kita suapin. Ya sekarang jadi sunyi aja gitu rumah. Mama berpesan ke Abu kalau bisa tinggal di sini, jaga rumah ini dengan baik, itu sih Kak. Jadi ya otomatis Abu tinggal di sini gitu sampai, karena kan Abu juga posisinya masih sekolah Kak. Gak mungkin kan kalau Abu ngikut kakak, itu gak mungkin. Jadi ya Abu terusin sekolah dulu sampai kelar. Pasti akan terus menyelesaikan sekolahnya Abu. Kita akan tetap terusin pesannya Mama. Ya tanggung jawab Mama tinggal satu kan, tinggal Abu aja. Kalau yang lain kan sudah pada berumah tangga. Jadi Abu insya Allah kita akan tetap jaga, kita akan tetap selesaikan sekolahnya Abu. Kalau untuk Mama yang sampai Abu nggak lupa, yang Mama terakhir Mama bilang itu Mama pengen beliin Abu dan Abu itu baju 2 setel sama celana. Terakhir yang Mama bilang ke Abu sebelum malamnya Mama masuk rumah sakit. Berusia jauh di bawah kakak-kakaknya, Abu masih duduk di bangku SMA. Kabarnya, ia sempat menimba ilmu di sekolah Islam Kasih Sayang Ibu yang dibangun sang bunda jauh sebelum ia lahir, tepatnya 19 tahun silam. Saat tampil di sebuah acara yang dipandu Melanie Ricardo, Dorce masih mampu mengcover biaya operasional bagi sekolah gratis yang didirikannya itu. Lantas, bagaimana sekarang? Benarkah saat mulai sakit-sakitan dan butuh biaya berobat, diam-diam Dorce menjual sekolah itu? Untuk yayasan Mama itu sebenarnya udah nggak ada. Yayasan itu udah lama sekali dijual sama Mama. Itu dari sebelum pandemi itu udah nggak ada. Karena Mama kan emang udah dari awal mulai pandemi itu Mama udah mulai sakit-sakitan dan Mama tuh udah nggak sanggup untuk ngurusin sendiri gitu kan. Jadi mau nggak mau dijual sama Mama karena memang udah nggak bisa ngurusin. Ya untuk anak-anak yatim masih kita santuni, Mama masih melakukan santunan. Bahkan kemarin sakit pun masih melakukan santunan. Jika Masjid Al-Hayu sudah dihibahkan kepada warga sekitar, rumah gadang yang menjadi tempat tinggal terakhir Dorce semasa hidup tidak akan dijual. Hal itu sesuai dengan pesan terakhir almarhum yang ingin menjadikan rumah itu sebagai rumah abadinya di dunia. Pasti dia udah bicarakan untuk diapain gitu rumahnya. Tapi kita berdoalah semoga rumah gadangnya itu dilestarikan, dijadikan museum kayak atau apa. Jadi kan ada kenang-kenangan seorang Dorce gitu ya. Ada beberapa kali tuh Bunda panggil saya untuk bikin wasiat. Dan itu tertulis dan itu juga anak-anaknya juga tahu. Untuk keluarga kandung, untuk anak angkat itu sama semua. Wasiat sebenarnya udah ada dibicarakan, udah ada sama notaris juga waktu itu sudah dibicarakan. Tapi kita dari keluarga belum berumbuk. Ini lagi mau dirembukan.
Bukan belum tahu, ya kalau saya sudah tahu, tapi ya kan saya nggak mau ngomong sekarang, ya. Selain rumah gadang, masjid, dan rumah keluarga di Lubang Buaya, Dorce tak meninggalkan koleksi mobil mewah untuk anak-anaknya. Sejak awal, ia tidak mendidik anak-anaknya dengan kemewahan, tapi dengan kerja keras, karya nyata, dan amal saleh. Rekor muri yang diraih Dorce berkat kemampuannya merilis 9 album dalam 5 bulan. Sederet penyanyi terkenal pun sempat menjajal rekaman di studio milik Dorce yang ada di rumah gadang. Ini tempat rekamannya ya? Iya, tempat rekamannya di dalam. Wah, Indonesia banget nih tempat rekamannya. Songket-songket, batik. Keren. Home studio. Berarti jiwa seniman itu ada terus guys, karena pengen berkarya terus. Dorce kan orang spontanitas banget ya. Apapun itu, kok tiba-tiba kalau moodnya lagi ini dapat lagu dia langsung nyanyi gitu dan tercipta lagu gitu loh. Pernah satu waktu saya disuruh ke studionya beliau tuh, saya disuruh rekaman 7 lagu sekaligus. Lagu itu belum pernah saya dengerin. Kemarin COVID dia buatin lagu juga. Betul. Kan. Akhirnya tercipta lagu, saya bawain juga lagu COVID. Dulu kesini ya, lo bawain lagu, pada saat itu dia ciptain langsung buat klipnya juga. Jadi itu yang dititipkan ke saya. Minta tolong selama ini Bunda punya lagu-lagu, dia tidak pernah tahu royalti atau apa, dia minta diurus sama saya. Dari panggung klub hiburan, Dorce bertransformasi menjadi artis serba bisa yang menorehkan tinta emas di hasanah dunia hiburan Indonesia. Ratusan karyanya menjadi cendera mata berharga, kebaikannya akan terus dikenang oleh orang-orang yang mengaguminya. Selamat jalan Dorce Gamalama, selamat jalan sang legenda. Dorce banyak sekali, kadang-kadang kalau lagi ngobrol suka ada bilang bahwa ini karya saya yang sehari bisa bikin sekian, itu kita sangat bangga dan salut dengan dia. Jadi kontribusinya di dangdut ini sangat luar biasa. Saya mewakili teman-teman pencipta. Almarhum itu seorang artis sekaligus pencipta yang multi talenta. Dan beliau itu mewarnai khasana musik dangdut dengan karya-karya dan aksi panggung. Saya merasa bahwa masjid inilah amalan dia yang harus kita lestarikan. Insya Allah, Allah akan mencatat semua amal-amal kebaikan yang dilaksanakan di masjid, pahalanya akan mengalir kepada almarhum. Alhamdulillah, jasa-jasa beliau saya tidak akan pernah lupakan beliau. Keseharian beliau bisa jadi pelajaran buat saya, diantaranya adalah jangan fokus pada kejelekan orang, tapi banyak-banyaklah kita fokus pada kebaikan orang walaupun hanya sedikit saja. Ya pemirsa, siapapun bisa menorehkan tinta emas, menebar manfaat bagi khalayak ramai. Baik pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Izinkan saya, Maria Andromeda, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI.